陈天，你世上竟然还有此等，要跟上吗？让我们的文明消神带来的灾厄。游戏里的灵力，你和那臭小子忙着呢，小东西别添乱。喂，四哥，你个灵兽王有没有搞错啊？他们继承之后，小莫，你干嘛？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu Tonghua kesukaan kita, yaitu Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Nah, di part hari ini kita semua bakal menyaksikan ya guys ya. Chen Tian itu bakal melawan para roh spiritual dan juga seorang penyihir. Tapi setelah kemunculan si Xiao Mo, semuanya jadi berubah dan si Chen Tian itu dipuja-puja. Kok bisa? Apa yang terjadi nih? Kalau berdasarkan part terakhir, kita menyaksikan senior Liu Yan secara tiba-tiba bangun di sebuah hutan dan mereka itu selamat. Tapi Chen Tian tidak bisa bangun. Posisinya tubuhnya masih cedera guys. Alhasil, dia pun menggunakan kekuatannya dalam memulihkan diri. Sambil menunggu, senior Liu Yan terlihat sangat malu menyuruh Chen Tian agar melupakan semua omongannya sebelumnya guys. Ya, Chen Tian gak mau lah dikasih tahu suka siapa yang mau lupain ya kan. Senior Liu yang kesal dong, auto malu-malu dia. Tapi dia mencium Chen Tian dan mengucapkan terima kasih karena sempat menyelamatkannya. Jelas Chen Tian makin yakin dong. Semua yang dikatakan sama Liu Yan kemarin itu benar adanya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan tetapi menemukan ada sebuah reruntuhan di tengah hutan gitu guys. Mereka berdua yang penasaran, segera masuk untuk memeriksanya. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu Liu Yan ketakutan karena tempat yang mereka datangi ini sungguhlah menyeramkan. Chen Tian berusaha menenangkannya, menduga kalau kemungkinan mereka masuk ke dalam reruntuhan ini, maka bakal mendapatkan jalan keluar. Liu Yan pun merasa tenang dan terus mengikuti. Tidak lama dari itu, mereka sampai di tengah desa yang sudah hancur gitu guys. Tapi di sini Chen Tian benar-benar merasakan ada sesuatu yang aneh, karena sepertinya dia pernah melihat desa ini dalam ingatannya gitu. Secara tiba-tiba Liu Yan terkejut. Dia melihat bulan di sana adalah bulan darah guys, berwarna merah. Tapi karena ini semua semakin aneh, Chen Tian menyuruhnya agar segera pergi dari sini. Ketika mereka sedang jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh bokongnya Liu Yan guys. Awalnya Liu Yan malu dong, mengira kalau itu adalah tindakannya si Chen Tian. Dia mengatakan kepada Chen Tian agar jangan melakukan hal itu lagi ya. Chen Tian bingung apa yang sebenarnya orang ini bicarakan. Tapi tidak lama dari itu, Liu Yan merasakan lagi bokongnya disentuh, membuat Chen Tian mengatakan kalau dia nggak ngapa-ngapain. Mendengar itu mereka berdua makin curiga. Apa jangan-jangan ada seseorang di sini ya? Dan tiba-tiba mereka dikelilingi oleh sebuah asap putih. 陈天，你世上竟然还有此等！ Muncullah para monster di dalam asap putih tersebut. Dengan cepat Chen Tian menyerangnya menggunakan teknik api. Tapi nyatanya teknik api tidak berpengaruh kepada para roh ini guys. Waduh. Segera Chen Tian menggunakan teknik suci mempaskan mereka semua. Tapi karena mereka sama sekali tidak menyerang balik, Chen Tian pun menduga kalau para roh ini tidak memiliki niat yang jahat. Setelah itu, para monster roh juga berbaris dan berjalan menuju ke tengah desa. Karena itu adalah sesuatu yang cukup aneh, mereka berdua mencoba mengikutinya guys. Sesampainya mereka di tengah desa, ternyata di sana ada sebuah patung dengan sosok manusia raksasa bersama dengan binatang spiritual. 要跟上吗？
Di bawah patung itu ada seorang penyihir. Chen Tian terkejut karena penyihir itu mengatakan, rumah kami ini hancur gara-gara ulah para iblis, di mana para iblis menghabisi semua orang di desa, bahkan menyiksanya. Sampai-sampai mereka menyegel jiwa dari para penduduk, membuat para jiwa penduduk itu terjebak di sini. Sosok patung raksasa itu merupakan pahlawan mereka yang bisa menyelamatkan semua penduduk desa. Tapi sekarang ada orang luar yaitu Chen Tian dan senior Liu Yan. Penyihir itu menganggap mereka adalah orang yang jahat dan membuat semua roh pun auto murka guys. Merasakan ada bahaya, Chen Tian langsung mengajak Liu Yan segera kabur. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Penyihir memerintahkan semua roh maju menghabisi mereka berdua. 让我们的文明神带来的灾厄。游戏里的 Tak lama dari itu, mereka berdua pun sudah terkepung. Satu persatu melesat maju untuk menyerang guys. Chen Tian menggunakan tekniknya dan membantai mereka. Tapi gak lama dari itu, Tuan Pedang menasihati Chen Tian agar segera menyerap semua roh ini. Soalnya para roh ini ternyata bisa meningkatkan martial spiritnya Chen Tian dan tentu itu sangat menguntungkan nanti. Dia juga mengatakan untuk memberikan roh-roh ini kepadanya saja. Chen Tian menggunakan tekniknya guys. Penyerapan para roh di dalam tubuhnya pun dimulai. Liu Yan kembali terkejut. Tidak menyangka Chen Tian masih memiliki banyak sekali rahasia ya. Di dalam kesadaran spiritualnya, Tuan Pedang menyerap roh-roh tersebut juga. Tapi tidak lama dari itu, Xiao Mo pun terbangun. Dia merasa senang guys. Saking senangnya, dia pengen keluar dari kesadaran spiritual untuk menemui Chen Tian. Tapi si Tuan Pedang malah menghalanginya. Karena sekarang si Chen Tian sedang sibuk, bukanlah waktu untuk bermain-main. Chen Tian terus menyerap para roh di dalam tubuhnya. Karena sudah terlalu banyak, dia pun berniat untuk mundur sejenak alias mengasingkan diri. Dia pun mengajak senior Liu Yan agar segera kabur. Tapi penyihir yang ada di sana tidak membiarkannya, menghadang mereka dan terus melancarkan serangan. Dengan sigapnya, Lord kita menahan semua serangan itu. Liu Yan mengumpulkan kekuatan menggunakan tombak dan menyerang para roh yang menyerang. Beda sama si Tuan Pedang, dia tetap sibuk menjaga Xiao Mo agar tidak keluar guys. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara kesal dihalangi, Xiao Mo pun menyerang si Tuan Pedang, membuat dirinya bisa lolos. Setelah Xiao Mo keluar, dia langsung menghempaskan para roh itu bahkan sang penyihir dengan kekuatannya. Melihat sosoknya Xiao Mo, tiba-tiba para penyihir dan para roh itu berlutut guys dan memberikan hormat. Yang ternyata, Xiao Mo ini adalah raja dari binatang spiritual. Apa? Tidak cuma itu, Xiao Mo menyuruh Chen Tian agar segera maju mendekati patung raksasa yang terdapat di sana. Si penyihir lalu menyatakan syukur. Menduga inilah tanda dari para dewa guys. Yang berarti Chen Tian ini adalah orang yang pernah diramalkan oleh mereka. Setelah Chen Tian mendekati patung raksasa tersebut, Xiao Mo pun mendorongnya. Dia menyuruhnya untuk menyentuh patung yang berbentuk binatang spiritual dan mengalirkan kekuatannya. Liu yang bingung apa yang dilakukan nih. Chen Tian masuk lagi ke kesadaran spiritual. Gak lama dari itu, ada pria misterius yang menggunakan jubah putih muncul kembali. Dia mengatakan akhirnya Chen Tian sampai ke sini. Dia sudah meninggalkan sesuatu untuknya guys. Jadi nanti ketika Chen Tian sudah mewarisi barang ini, dia harus menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan para roh. Tapi Chen Tian ragu. Mereka terlalu banyak guys.
Sang pria berjubah putih hanya menasihati agar selalu mengingat perasaannya yang sebenarnya, mau itu apapun yang terjadi di masa depan. Chen Tian makin bingung dong apa maksudnya coba. Tapi si pria misterius lagi-lagi menghilang. 有没有搞错啊？他们那么多，继承之后，记得用一小莫，你干嘛？ Liu Yan mengancam sang penyihir agar memanggil Chen Tian kembali bahkan dia berani menyerang. Tapi sayang penyihir terlalu kuat mempaskan Liu Yan dari sana. Tapi nggak lama dari itu Chen Tian pun keluar guys. Dia menenangkan si Liu Yan karena dirinya baik-baik saja. Di satu sisi dia masih bingung dari mana asalnya pria misterius yang tadi. Setelah itu sang penyihir pun bersujud kepada Chen Tian dan memberikan hormat karena sekarang dia dianggap sebagai raja spiritual. Chen Tian bingung dong, apa yang terjadi sini ha? Yang dia ingat hanyalah desa ini merupakan bekas desanya bersama para roro ini. Tapi waktu itu kan dihancurkan oleh para iblis yang sangat kuat. Menurut ramalan yang ada di batu misterius, bakal ada seseorang yang akan membantu mereka guys, menyelamatkan mereka. Chen Tian bingung di manakah batu ramalan itu. Penyihir tersebut pun mengeluarkan sebuah batu yang mirip sekali dengan batu yang Chen Tian temui ketika dia bertemu dengan sang raja iblis guys. 你放心，我对神像不敬。 Berarti semua ini berhubungan dong. Makin kepo kelanjutannya nih. Sebenarnya si Xiaomo itu apa ya? Mimin masih bingung asli nih. Kita tunggu lagi di part 48 Ling U Talu, Ling U Kontinen. Tunggu di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya selalu di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.